Aksi pencurian mesin AC oleh dua kawanan pencuri dipergoki pemilik rumah. Susu kedelai diusulkan jadi alternatif pengganti susu sapi pada menu makan bergizi gratis. Tren berburu pakaian bekas layak pakai kian digemari kalangan muda. Selamat pagi saudara, senang sekali kami kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Sejumlah informasi penting dan menarik telah kami siapkan. Bersama saya Kairani Andita, Anda menyaksikan Kompas Bengkulu di Kompas TV Independen Terpercaya. Kompas Bengkulu kami awali dari informasi hukum dan kriminal. Polisi meringkus seorang pemuda berinisial DM usai ketahuan oleh pemilik rumah mencuri satu unit outdoor AC. Dari hasil pemeriksaan, pelaku bersama rekannya mencari permukiman sepi dan menyasar outdoor AC rumah warga yang sedang ditinggal. Aksi pencurian mesin AC di salah satu rumah warga di Kelurahan Nusa Indah, Kota Bengkulu dipergoki pemilik rumah. Bahkan aksi pelaku sempat direkam korban yang tak menyadari keberadaannya. Kawanan pelaku sempat mengelak saat aksinya diketahui. Namun saat korban berteriak, dua pelaku lalu kabur. Berbekal rekaman tersebut, tak butuh waktu lama bagi polisi meringkus pelaku yang sedang bekerja di bengkel las tak jauh dari rumah korban. Di hadapan polisi, pelaku mengaku sengaja berkeliling perumahan warga untuk mencuri mesin AC. Aksi itu baru pertama kali dilakukannya karena terdesak tak memiliki uang. Nah, modusnya ini mereka berkeliling ke rumah-rumah, ya. Terus pada saat melihat ada outdoor AC ataupun blower AC di dinding rumah masyarakat, mereka mengambil dengan menggunakan alat-alat berupa kunci-kunci untuk membongkar dan membukanya. Dari hasil pemeriksaan sudah berapa kali, Bang? Hasil pemeriksaan masih tetap juga sama, yaitu baru 1 kali. Itu dijual seharga berapa, Bang? Kemarin kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, belum sempat terjualkan. Demikian. Polisi kini telah mengantongi identitas pelaku lain yang kini masih dalam pengejaran. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Sementara itu saudara, setidaknya 19 pelaku kejahatan dari berbagai kasus tindak pidana diringkus dalam gelaran Operasi Musang Nala Polresta Bengkulu. Kasus pencurian sepeda motor mendominasi. Selama 15 hari digelarnya Operasi Musang Nala 2025, Polresta Bengkulu bersama Polsek Jajaran meringkus 19 pelaku kejahatan. Kasus pencurian dengan modus pembobolan rumah mendominasi dengan jumlah tersangka sebanyak 13 orang. Sedangkan 6 tersangka lainnya terlibat kasus pencurian kendaraan bermotor. Salah satu yang diungkap adalah pencurian sepeda motor di 9 TKP yang dilakukan seorang diri oleh spesialis curanmor. Ini ada curat ya, curat dan curanmor itu alhamdulillah untuk curanmor ada 9 TKP bisa kita ungkap. Walaupun barang buktinya tidak semuanya bisa kita ambil karena sudah dijual ke arah Lintang, jadi hampir semuanya pelaku curanmor itu kebanyakan dari arah Lintang. Ini sebenarnya kalau misalkan korban itu bisa cepat untuk melapor pada saat terjadi pencurian, kita bisa segera untuk ungkapkan. Selain meringkus belasan tersangka, sejumlah barang bukti kejahatan mulai dari sepeda motor hingga alat yang digunakan untuk beraksi turut disita sebagai barang bukti. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Buronan kasus pencurian ternak ditangkap saat tengah bersembunyi di rumah pacarnya di Kabupaten Mukomuko. Pelaku diketahui kerap beraksi di sejumlah daerah di Bengkulu. Bambang, pencuri hewan ternak, tak berkutik saat ditangkap tim Opsnal Polsek Sungai Rumbai Mukomuko.
Pelaku spesialis pencurian ternak diringkus saat bersembunyi di rumah sang kekasih di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Sungai Rumbai. Bambang merupakan target operasi Musang Nala Polda Bengkulu dan masuk dalam daftar pencarian orang. Pelaku disinyalir terlibat dalam jaringan pencurian hewan ternak di sejumlah daerah di Bengkulu. Sedikitnya pelaku sudah beraksi di 6 daerah, yakni Kabupaten Mukomuko, Seluma, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Kaur, dan Kota Bengkulu. Satu orang pelaku, yang mana pelaku ini sudah menjadi DPO Polsek Sungai Rumbai dan TO Musang Nala Polda Bengkulu yang sudah dicari dari bulan Februari tahun ini. Pelaku tersebut melakukan tindak pidana yaitu pencurian ternak di berbagai TKP lintas kabupaten, yaitu Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Benteng, Seluma, Kaur, dan di Kota Bengkulu. Oleh sebab itu, pelaku akan kami kirimkan ke Polda Bengkulu agar dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh Jatanras Polda Bengkulu. Demikian. Pelaku kini menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Sungai Rumbai. Kasus ini akan dilimpahkan ke Polda Bengkulu untuk proses hukum lebih lanjut. Tim Liputan Kompas TV Bengkulu. Susu kedelai diusulkan jadi alternatif pengganti susu sapi pada menu makan bergizi gratis. Informasinya hadir usai jeda, tetaplah di Kompas Bengkulu. Terima kasih Anda masih bersama kami. Lantaran minimnya stok susu kemasan sesuai anjuran pada menu makanan bergizi gratis, susu kedelai diusulkan jadi menu alternatif. Susu kedelai dipilih karena kandungan gizi yang tak jauh beda dari susu kemasan, serta banyak diproduksi pelaku usaha lokal Bengkulu. Usulan ini disampaikan pemerintah Kota Bengkulu ke tim Kementerian Sekretariat Negara saat meninjau program makan bergizi gratis di Kota Bengkulu. Pemerintah daerah mengakui kesulitan mendapatkan susu sapi sesuai anjuran Badan Gizi Nasional. Selain harga susu kemasan relatif tinggi di pasaran, produksi petani sapi perah juga minim. Atas kondisi itu, susu kedelai diusulkan menjadi pengganti susu sapi. Selain memiliki kandungan gizi yang tak jauh beda, penggunaan susu kedelai berpotensi meningkatkan produksi lokal sehingga menggenjot perekonomian masyarakat. Susu di Bengkulu ini agak susah, apalagi susu yang sifatnya yang bukan kemasan ya, kita utamakannya kemasan, bukan kemasan, karena peternak ataupun petani susu juga sedikit ya. Kemudian juga kita konsultasikan apakah ini bisa dengan digantikan dengan susu lain gitu ya. Jadi saya boleh seperti susu kedelai. Ini merupakan satu peluang bagi masyarakat kita juga untuk menyiapkan itu. Namun secara dari hasil penelitian khususnya di bidang gizi, susu itu sendiri sebenarnya tidak seperti dulu lagi 4 sehat 5 sempurna dengan susu. Semuanya sudah sempurna sebenarnya. Tanpa susu pun sempurna. Tapi kalau ada itu akan menjadi lebih baik. Selain memantau pelaksanaan MBG di sekolah, Kementerian Sekretariat Negara juga memantau proses pengolahan menu MBG. Pemerintah juga memastikan program MBG tidak merugikan pedagang kantin sekolah. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Kita ke sorotan lain, hama kepinding tanah menyerang persawahan padi di Kelurahan Dusun Besar, Kota Bengkulu. Akibatnya, banyak tanaman padi rusak dan membuat petani merugi. Petani kini dihadapkan dengan ancaman gagal panen. Tanaman padi di Kelurahan Dusun Besar, Kota Bengkulu tumbuh tak sesuai harapan petani. Banyak tanaman rusak dan tak menghasilkan bulir padi. Kondisi ini disebabkan hama kepinding tanah yang menyerang akar dan batang padi. Selain itu, serangan hama tikus dan burung turut memperparah kondisi tanaman padi yang akan memasuki musim panen. Kerugian akibat serangan hama sangat dirasakan dampaknya oleh petani. Di sejumlah hamparan sawah, bahkan telah ditinggal petani lantaran tanaman rusak dan dipastikan gagal panen. Sementara petani yang masih bertahan memperkirakan hasil panen kali ini tak begitu baik.
Upaya pengendalian hama secara mandiri telah dilakukan, namun serangan hama terus berdatangan. Yang pertama kemarin seperti kepinding ini yang membuat itu kan banyak orang itu kan kepinding itu. Ya katakan gagal pinding itu gosong-gosong susah untuk membunuhnya. Kalau 50 karung bisa mendapat 10 karung. Bisa juga 5 karung. Ya kalau dia nggak semangat lagi ditinggalkannya. Saya harapan ke depannya ya dari pemerintah istilahnya kan minta perhatian lah sama petani itu. Dan juga kalau bisa istilahnya PPL-nya minta bimbingan petani itu yang jelasnya kan. Itulah kalau yang diharapkan. Petani berharap ada bantuan pemerintah untuk pengendalian hama agar hasil tanam mereka tak percuma. Tim Liputan, Kompas TV Bengkulu. Mewujudkan program swasembada pangan, Polda Bengkulu melaksanakan penanaman jagung serentak kuartal keempat di lahan seluas 1,5 hektar. Hingga saat ini sudah 12.000 hektar tanaman jagung dikelola Polda Bengkulu. Pelaksanaan penanaman jagung serentak merupakan bagian program nasional Polri bersama Kementerian Pertanian, Bulog, dan unsur terkait dalam upaya mendukung ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Di Bengkulu, penanaman jagung kuartal keempat dipusatkan di lahan seluas 1,5 hektar di Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu yang dipimpin Kapolda Irjen Mardiono. Hingga saat ini sudah 12.600 hektar lahan ditanami jagung oleh Polda Bengkulu demi mewujudkan ketahanan pangan nasional. Melaksanakan kegiatan tanam jagung kuartal yang keempat yang mana dilaksanakan di Kampung Melayu ini. Selain itu juga kami melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan, kemudian gerakan pangan murah dan pendistribusian hasil panen ke Bulog. Kita hanya memelopori, mensponsori kepada para petani supaya ada peningkatan produksi khususnya di daerah Bengkulu. Menurut kelompok tani, program tanam jagung serentak sangat membantu para petani di daerah. Dipilihnya tanaman jagung dinilai tepat karena masa tanam hingga panen selama 3 bulan membuat petani tak butuh waktu lama mendapatkan nilai ekonomi. Ada 4 tempat lah di sini. Di Golep tuh kami 1,5 udah gede. Terus di Kampung Bari ada, di Teluk Sepang ada. Ini di Puri ini, di Kelurahan Kandang. Terus yang di Golep tuh Kelurahan Kandang Mas. Untuk 1 hektar yang ini. Ya. 1 hektar 20 kilo. 1 hektar. 20 kilo? Oh ya. Untuk bibit itu cuma 20 kilo. Selain penanaman bibit jagung, Polda Bengkulu juga menggelar bakti sosial berupa pangan murah dan pengecekan kesehatan gratis. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Setidaknya 1.350 desa di Bengkulu mengikuti perlombaan 1 desa 1 hektar jagung dalam rangka mewujudkan swasembada pangan. Kegiatan ini ditargetkan mampu memproduksi jagung hingga 95.000 ton. Program 1 desa 1 hektar yang dicanangkan pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini sudah diikuti 1.350 desa atau 80% dari total 1.514 desa di Bengkulu. Program yang bertujuan mewujudkan swasembada pangan pada komoditas jagung telah memasuki masa tanam dan ditargetkan masuk masa panen raya di bulan Desember mendatang. Demi mensukseskan program tersebut, pemerintah daerah menyiapkan anggaran 2,5 miliar rupiah bagi desa pemenang lomba dengan kategori produktivitas tanaman jagung, inovasi teknologi yang digunakan, partisipasi masyarakat, hingga dampak positif ekonomi yang dihasilkan. Ini sudah berlangsung sejak bulan Juli, saat ini sudah penanaman ya, sudah penanaman di jadwal September akhir kemarin, sudah penanaman di seluruh kabupaten kota. Total peserta yang mendaftar dari total desa kita 1.514 desa. Terakhir kemarin Ibu Kontrol itu kurang lebih 1.350-an desa. Jadi kita katakanlah hampir lebih dari 80% desa-desa kita semua mendaftar ya untuk mengikuti lomba Sadesahe ini. Jadwal tanam diperkirakan panennya akan di bulan Desember ya. Melalui program ini ditargetkan produksi jagung di Bengkulu dapat mencapai 95.000 ton.
Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Usai jeda kami hadirkan informasi mengenai tren berburu pakaian bekas layak pakai yang kian digemari kalangan muda. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Kompas Bengkulu di Kompas TV Independen Terpercaya. Fenomena berbelanja pakaian bekas yang masih layak pakai atau thrifting kian digemari kalangan muda. Di Kota Bengkulu, Pasar Panorama menjadi salah satu lokasi favorit berburu fashion murah namun berkualitas. Berikut liputannya. Budaya thrifting atau membeli pakaian bekas yang masih layak pakai kini makin populer di kalangan anak muda. Jika dulu hal ini dianggap pilihan hemat, kini thrifting menjelma menjadi bentuk gaya hidup yang estetik, berkarakter, dan dianggap lebih ramah lingkungan. Di Kota Bengkulu, Pasar Panorama menjadi surga para pemburu thrifting. Di lokasi ini tersedia lapak-lapak penjual pakaian bekas dengan kondisi bagus dan layak pakai. Sensasi berburu pakaian di lapak-lapak sembari tawar-menawar membuat pengalaman thrifting menjadi menarik dan berbeda dari berbelanja di toko modern. Beragam pakaian mulai dari kaos, kemeja, celana, hingga jaket bermerek tersedia dan dijual dengan harga terjangkau. Bahkan tak jarang beberapa pakaian langka atau vintage bisa didapat, yang hal itu jarang ditemukan di toko pakaian baru. Kalau nge-thrift tuh lebih murah, terus ya banyak pilihannya juga. Mbak, berapa sering nge-thrift? Sebulan atau seminggu sekali atau? Jarang sih, cuman hari Minggu aja, tapi itu juga jarang. Penjual pakaian bekas mengakui, tren thrifting kian digemari masyarakat, khususnya kalangan anak muda. Beragamnya model pakaian serta merek berkualitas dengan harga terjangkau jadi faktor utama pakaian ini banyak dicari. Jual pakaian bekas jalan. Kami ya ingin usaha, ya mana yang lancar kami jual. Justru malah barang thrifting yang banyak dibeli sama anak muda, Om. Iya, anak muda. Jangan kan anak muda, orang kantornya aja beli, banyak beli barang-barang gini. Bagi sebagian anak muda, thrifting bukan sekedar berbelanja pakaian, namun juga cara menunjukkan identitas dengan gaya hidup yang unik. Tim Liputan, Kompas TV Bengkulu. Kota Bengkulu kini memiliki wisata edukasi sekaligus aviari terbesar yang ada di Kota Bengkulu. Beragam jenis hewan seperti burung, landak, ular hingga kura-kura menjadi pilihan tempat favorit anak-anak mengenal lebih dekat hewan-hewan tersebut. Berikut liputannya. Untuk masuk ke dalam taman wisata ini, pengunjung cukup membayar tiket masuk sebesar Rp5.000 saja. Sedangkan untuk masuk ke dalam aviari yang terdapat di dalam taman wisata, pengunjung dikenakan tarif masuk sebesar Rp10.000. Pengelola aviari menjelaskan, awal mula timbulnya ide untuk membuat wisata edukasi ini bermula dari kesukaan dirinya terhadap hewan. Rawati yang kebetulan juga memiliki panti asuhan, merasa jika anak-anak panti asuhan yang ia kelola sangat senang jika diajak berwisata. Untuk itu, Herawati bersama pengelola panti asuhan lainnya berinisiatif membuat aviari kecil sebagai sarana wisata edukasi bagi anak-anak panti asuhan yang mereka kelola.
Namun setelah aviari untuk wisata edukasi anak-anak panti asuhan tersebut tuntas dibangun, banyak pihak yang siap mendukung agar aviari tersebut dibuka untuk umum. Mengingat di Kota Bengkulu, bahkan di Provinsi Bengkulu, tidak memiliki wisata edukasi sebagai tempat anak-anak bisa lebih dekat dan lebih mengenal hewan-hewan. Atas dukungan banyak pihak, akhirnya dibangunlah Taman Wisata Edukasi Aviari ini. Karena berawal dari senang sama hewan, sama burung-burung, terus kebetulan punya panti asuhan, dan kalau bawa anak-anak wisata itu lumayan lah untuk biayanya. Jadi berawal dari pribadi, terus untuk membawa anak-anak panti ke sini wisata, ternyata banyak yang merespon positif, akhirnya dibuka buat umum. Jenis hewan yang ada di dalam aviari juga cukup banyak. Total terdapat 50 jenis hewan yang ada di dalam Queen Aviary Bengkulu. Hewan-hewan itu diantaranya ular, landak, monyet, kura-kura, marmut, dan berbagai macam jenis burung seperti merak, bangau, murai batu, dan masih banyak lagi. Hewan-hewan yang terdapat di dalam Queen Aviary Bengkulu didapat dari dalam dan luar Provinsi Bengkulu. Hewan-hewan ini juga banyak berasal dari pihak yang memberikan untuk dirawat di aviari sebagai bahan edukasi bagi anak-anak. Untuk merawat hewan-hewan, pengelola aviari harus cukup bekerja keras. Bahkan untuk pakan saja, pengelola harus mengeluarkan uang berkisar 10 juta rupiah per bulan. Belum lagi pemberian vitamin serta perawatan untuk hewan-hewan yang sakit. 10 juta. Ini yang paling susah perawatannya apa? Ya burung ini. Burung. Iya. Tingkat kesulitan itu di mana? Tingkat kesulitan kalau burung ini kita kan kadang di sini kendala dengan cuaca hujan, panas gitu. Nah ini juga burung ini kalau dia terlalu panas di sini kayak liar dia, mas. Tadinya yang udah jinak dia jadi liar. Diharapkan aviari ini dapat terus berkembang dan menjadi wisata edukasi di Bengkulu. Tim Liputan Kompas TV Bengkulu. Informasi tadi menjadi akhir Kompas Bengkulu Saudara. Saya Kairani Andita pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.